Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi kita ya. Hari ini kita akan bahas sosok yang banyak diperbincangkan di media sosial mengenai Mas Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia ya, yang termuda dalam sejarah Indonesia. Tapi belakangan ini muncul pertanyaan, benarkah Gibran itu cuma simbol, wakil presiden tanpa peran yang nyata? Nah, ini menarik sekali kita bahas teman-teman ya. Apa ya? Nah, ini dari Reza Indragiri ya. Karena nama Gibran itu melejit cepat di dunia politik teman-teman ya. Dari wali kota Solo langsung melompat jadi wakil presiden, langsung mendampingi Pak Prabowo. Ini banyak yang bilang ini strategi politik kombinasi antara figur senior dan muda ya. Nah, ini sebenarnya tugas peran Gibran di pemerintah baru ini apa ya? Mari kita simak dari beberapa ini. Ya, saya kok memandang posisi Gibran di kursi Wapres itu tidak penting. Jawabannya adalah karena saya mencoba membandingkan besaran gaji plus tunjangan yang diterima oleh Gibran, saya bandingkan dengan kinerjanya selama 1 tahun ini. Saya sungguh-sungguh tidak tahu ya, apa ya pencapaiannya, atau paling tidak apa ya wacana kebangsaan yang besar, apa ya narasi dahsyat dalam lingkup kenegaraan yang sudah diproduksi oleh Gibran sebagai seorang wakil presiden. Saya tidak menemukan jawabannya. Jadi kalau 1 bulan Gibran itu pendapatan kotornya sekitar 40-an juta, menurut saya terlalu tinggi. Menurut saya terlalu tinggi. 1 tahun berarti kan penghasilannya sekitar setengah miliar ya, hampir 500 juta. Itu baru bicara soal duit tuh, bicara gaji dan tunjangan. Kalau kemudian kita bicara pengamanan wakil presiden, transportasi wakil presiden, dan layanan-layanan lainnya, sarana prasarana lainnya juga dimasukkan ke dalam kalkulator, saya yakin jumlahnya jauh lebih fantastis lagi. Tapi tadi saya katakan, besaran itu sungguh-sungguh tidak sebanding dengan kontribusi Gibran bagi negara ini dalam kapasitasnya sebagai seorang wakil presiden. Apa ya? Saya kok Politikus senior Eros Jarot turut menyoroti kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang saat ini digugat oleh seorang warga sipil. Ia menyarankan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wapres jika tak berani menunjukkan ijazahnya. Menurutnya, kasus ini bisa rampung jika Jokowi dan Gibran menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. Selain itu, Roy Suryo CS juga dinilai akan berhenti memperdebatkan soal ijazah keduanya. Apabila Gibran tak berani memperlihatkan atau bahkan tidak memiliki ijazah, Eros menyarankan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wapres. Kalau enggak, ya mundurlah. Kalau saya jadi Mas Gibran, lebih baik mundur menurut saya. Parah. Rakyat Indonesia tidak ada yang menghormati Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran. Netizen Indonesia tidak ada yang menghargai Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang sah secara undang-undang. Terbukti dari apa? Dari komentar-komentar netizen di postingan ini. Tangan di atas, Pak. Oke, secara konstitusi ya, memang wakil presiden ini mendampingi presiden Pak Prabowo ya, dan tugas utamanya itu membantu sesuai penugasan. Artinya kalau presiden tidak memberikan peran, Wapres bisa diam di pinggir lapangan. Nah, di awal masa pemerintahan Prabowo Gibran, banyak yang mencatat bahwa Gibran itu jarang terlihat dalam rapat strategis atau konferensi penting, atau bahkan tadi tidak memberikan wacana-wacana yang dahsyat gitu ya.
narasi-narasi yang dahsyat gitu ya. Bahkan beberapa analis ya menyatakan juga Gibran masih beradaptasi atau mungkin disiapkan untuk masa depan politik, bukan untuk berperan besar saat ini. Nah ini yang bahaya teman-teman ya. Ya bukan bahaya, maksudnya strategi politiknya kan kita nggak tahu ya, untuk disiapkan ke depan atau di sini tidak berperan dulu gitu ya. Nah ada juga yang mengatakan bahwa pemerintah menyebut Gibran atau merangkul Gibran itu sedang fokus belajar dalam membangun jaringan di level nasional ya. Tapi di sisi lain banyak kritikan-kritikan yang muncul. Apakah ini artinya Gibran hanya figur politik ya, hasil strategi elektoral ya, atau apakah memang belum diberikan ruang untuk menjalankan programnya sendiri? Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Giring jarang menanggapi isu ini secara terbuka. Ia memilih tetap tampil kalem ya kalau ditanya ya, dan fokus pada agenda-agenda publik yang ringan nih, kegiatan sosial, ekonomi, ya pokoknya hadir di kegiatan-kegiatan sosial masyarakat itu lah yang kita lihat di media sosialnya. Nah ini menarik sekali ya. Apakah nanti ini menarik ke teman-temannya, Gibran ini akan muncul sebagai pemimpin muda yang mandiri atau tetap jadi pendamping simbolik di bawah bayang-bayang Pak Prabowo ya? Ini menarik sekali. Ayolah masyarakat Indonesia, netizen Indonesia, hargai Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kenapa kalian kalau komentar semuanya negatif, nggak ada yang positif? Ada apa dengan Mas Gibran? Bukannya kalian dulu memilih Mas Gibran berganding dengan Pak Prabowo? Kenapa sekarang kalian menyesal? Kenapa kalian malah sekarang menjuliti Mas Gibran? Ayolah rakyat Indonesia, kenapa kalian? Apa kalian dikecewakan oleh Mas Gibran? Kalau dikecewakan tentang apa? Terus kalau komen tolong dijaga kata-katanya, jangan sampai kata-kata yang merendahkan harkat martabat seorang wakil presiden Republik Indonesia. Nggak baik. Kalau negara lain tahu rakyatnya nggak suka sama wakil presidennya, gimana Indonesia di mata dunia? Gimana? Ayolah rakyat Indonesia, kalau komen di postingan Mas Gibran tuh yang baik-baik, dipuji-puji, yang bagus-bagus begitu loh ya. Tolong. Emangnya Mas Gibran pantas dipuji ya? Pantas lah. Mas Gibran, saya sudah membela Mas Gibran ya. Diangkat dong jadi staf sus. Nganggur, kasihan. Kalian udah nonton video ini? Video Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lagi monolog ini dapat puluhan ribu dislike dari pengguna YouTube. Per pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Senin 21 April 2025, video Gibran ini tercatat dapat 29.000 dislike. Sedangkan yang memberikan like hanya 2.600 pengguna YouTube. Angka itu jelas sangat timpang. Emangnya Gibran ngomongin apa sih? Video ini tayang di kanal YouTube Gibran Rakabuming pada Sabtu 19 April 2000. Oke, menarik sekali ya. Gimana menurut kalian dari beberapa kritikan masyarakat, netizen, warga Indonesia tadi ya, untuk Mas Gibran ini cuma wapres tanpa peran atau justru sedang mempersiapkan langkah yang besar di belakang layarnya? Kalau Mas Gibran sudah mempersiapkan layar di belakangnya, kira-kira apa yang dipersiapkan teman-teman? Menarik sekali. Mungkin itu saja ya dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.